Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel keluarga kami. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kejadian-kejadian aneh yang selama ini pernah saya alamin. Pertama kali saya merasakan dan kejadian aneh itu pada saat saya waktu SD. Waktu saya SD, saya kan punya adiknya laki-laki dan masih kecil. Adik saya itu kan sering main mobil-mobilan di halaman rumah. Kadang ada temennya gitu, anak tetangga ikut main. Nah, suatu ketika adalah beberapa hari ada anak-anak kecil ikut main sama adik saya. Cuman saya nggak kenal dengan anak kecil itu. Karena udah beberapa hari sering ada ikut main di sana, saya bertanya sama mama saya, "Mah, kenapa itu ada anak kecil, orang mana? Gitu. Nggak kenal." Gitu. Mama saya tidak melihat anak-anak kecil itu, tapi saya melihat anak-anak kecil itu mainin mainan adik saya. Nah, setelah saya nanya sama mama saya, terus mama saya nggak ngeliatnya, saya nanya sama adik saya, "Dek, itu siapa temennya yang suka main tiap hari? Kok teteh nggak tahu ya, nggak kenal?" Kata adik saya yang masih kecil itu bilangnya, teman saya gitu. Malum kan anak-anak masih kayak gitu ngomongnya. Tapi mungkin ya juga ya namanya nggak tahu siapa, temennya aja kali main gitu. Berarti kan adik saya juga ngeliat anak-anak kecil itu. Terus suka kalau habis main itu, waktunya teman-teman yang lain pulang, dia juga pulang. Anak-anak kecil itu suka pulang juga, tapi saya nggak tahu mereka pulangnya kemana ya, pada bubar aja pulang, tapi nggak saya perhatiin gitu kemana mereka pulang. Nah, besoknya laginya itu ada lagi tuh yang anak-anak kecil itu yang suka main sama adik saya itu main juga ke rumah, main lagi gitu, maksudnya main lagi ke rumah. Nah, di situ saya penasaran, pengen nanya gitu. Saya tanya gitu, "Adek orang mana? Baru ya di sini gitu. Suka main ke sini gitu. Orang baru ya." Tapi mereka nggak jawab, cuma senyum-senyum aja kayak gitu. Ya malum saya juga ingat-ingat lupa, masih masih SD juga, terus mereka juga masih kecil gitu. Saya belum mikir yang aneh-aneh, cuman saya nggak kenal aja, nggak pernah lihat anak-anak itu. Terus mama saya malah nggak lihat sama sekali, jadi saya sama adik saya aja yang ngelihat anak-anak kecil itu. Nah, tapi setelah aku tanya, hari ini tuh aku tanya, ya mereka orang mana gitu, anak baru di daerah saya, gimana gitu. Besoknya nggak pernah main lagi, nggak ada lagi tuh anak-anak kecil itu. Kejadian selanjutnya setelah saya ngalamin ngeliat anak-anak kecil itu, saya kan kalau hari Senin sama Kamis itu ada les ngaji gitu di rumah, sama guru ngaji ke rumah gitu, diundang sama almarhum bapak saya. Hari itu tuh saya nggak les karena nggak enak badan gitu. Terus kalau sore itu kan ada sekolah agama ya kalau zaman dulu. Ya, nggak ikut juga tuh hari ini, pokoknya nggak enak badan, pokoknya nggak les, terus nggak ikut sekolah agama juga. Tapi kalau maghrib itu kan ada pengajian juga. Berangkat tuh saya sebelum maghrib karena udah ada agak enakan, berangkat sebelum maghrib.
karena udah agak enakan, jadi saya berangkat tuh ngaji sebelum maghrib ke tempat pengajian. Jadi udah gitu tuh, udah nyampe sana kan udah banyak orang, banyak teman-teman lah gitu. Di sana itu kan usianya ada yang masih agak kecil, ada yang sedang, ada yang udah gede-gede juga. Pas di depan rumahnya tempat saya ngaji itu di halaman, saya kan ngeliat teman-teman yang lain. Nah, saya ngeliat ada salah satu anak yang ngaji di situ juga, masih usianya sekitar berapa tahun ya, 6 tahun kali ya. Ya duduk tuh di halaman, di teras gitu, karena kan belum belum maghribnya gitu. Jadi suka pada di luar ruangan dulu gitu. Tapi saya mau masuk, mau naro mukena sama Al-Quran kan. Ya udah saya tuh masuk aja naro mukena sama Al-Quran. Tapi pas di dalam rumah, di rumah guru ngaji saya itu, saya ngeliat lagi anak kecil yang di depan itu. Saya sempat mikir, lah barusan ada di depan, kenapa sekarang ada di dalam rumah? Kan pintunya yang dibuka tuh masuk satu itu aja gitu. Terus dia masuk dari mana? Tapi nggak ngobrol, dia diem aja gitu, duduk di dalam rumah, kayak di dalam rumah tempat ngaji itu gitu. Ah ya udahlah gitu. Terus saya keluar lagi, tapi saya lihat lagi anak kecil itu lagi ketawa-ketawa sama teman-temannya di luar. Sempet bingung juga, lah tadi di luar, terus saya di dalam, dia ada di dalam. Terus saya keluar lagi, dia ada di luar lagi ketawa-ketawa. Ah bingung, ah ya udah deh, ah bodo amat gitu. Ya udah tuh akhirnya azan, pada wudhu kan, mau mau sholat berjamaah kan. Ya udah tuh pada masuk, udah wudhu, sholat berjamaah. Udah beres sholat, kan suka guru ngajinya aku tuh wiridan dulu ya namanya, baca-baca doa terus kayak gitu dulu sebelum kita mulai ngaji. Pokoknya intinya wiridan aja, wiridan gitu, wiridan dulu. Nah ada temen tuh bilang gini, si itu nangis gitu, si itu tuh maksudnya taruhlah namanya si bunga nangis katanya gitu. Kenapa? Si bunga itu anak kecil yang tadi aku ceritain, yang ada di halaman rumah, terus ada di dalam, ada di luar lagi. Nggak tahu gimana ceritanya dia ada di dalam, ada di luar itu kan. Nah ditanyalah sama temen-temennya itu, kenapa katanya nangis gitu kan. Tapi kan guru ngaji tuh masih wiridan, yang lain juga masih ikut wiridan. Jadi hanya beberapa orang gitu nanya dia. Nah dia bilang katanya sakit gitu. Sakit kenapa? Terus dia bilangnya dipukul sama saya, katanya sakit. Lah aneh kan, kok dipukul sama saya? Saya kan sholat berjamaah. Lagi sholat aja saya nggak tahu dia ada di sebelah mana sholat. Kok tiba-tiba dia nangis dipukul sama saya. Terus saya nyamperin gitu ke dia, nanya, emang kamu dipukul sama saya gitu. Iya katanya, dia marah banget. Terus anak kecil itu sama saya nangis terus, katanya sakit dipukul sama saya. Ya saya bilang, lah saya nggak mau kuliah, orang saya juga sholat di sebelah mana, dia di sebelah mana, kenapa dipukul sama saya gitu. Nah akhirnya kan marah si anak kecil itunya, terus aja nangis gitu. Terus ya udah diredain tuh sama yang lain. Saya sempat bingung juga, kenapa dia dipukul sama saya gitu. Saya nggak mukul dia. Jadi saya tuh ngelihat pada hari itu, berarti saya memang ngelihat ada dua gitu dia di depan, iya, di dalam ruangan, iya. Nah udah tuh belum saya ceritain sama guru ngaji saya gitu, kok aneh saya ngeliat itu, cuma kok aneh juga saya dikatain mukul dia gitu. Besoknya kan pergi ngaji lagi tuh, kalau sore-sore ada yang namanya ngehanca ngaji kita masing-masing gitu, punya hanca masing-masing.
Nah, saya itu kan kebetulan lebih duluan ke tempat ngajinya. Jadi sama guru ngaji saya, ayo ngaji kitab yang kemarin ngehanca mana gitu. Ya udah tuh saya ngaji kitab. Nah, udah beres ngaji kitab kan teman-teman yang gedenya itu, maksudnya yang agak gede-gede seusia saya sama yang seatasnya saya, belum banyak kan yang datang. Saya nanya sama guru ngaji saya, "Oh, Pak Haji," kata saya, "oh, emangnya kalau anak kecil bisa lihat sesuatu yang aneh-aneh ya?" gitu. Terus guru ngaji saya bilang, "Ya bisa aja gitu, karena kan belum punya dosa gitu." "Emang kenapa?" Ya udah saya ceritain tuh, ngelihat anak kecil itu gitu ada dua. Terus saya dikatain mukul dia, padahal saya nggak mukul dia. Saya bingung gitu. Saya juga ceritain, saya juga di rumah waktu itu apa namanya, pernah ngelihat anak-anak kecil main sama adik saya, tapi mama saya ngeliat gitu. Nah terus si istrinya guru ngaji saya ngomong gini, di sini juga pernah katanya, waktu saudaranya nginep ada dua katanya, ada di kamar satu, ada di dapur satu katanya. Jadi nggak apa-apa sih, yang penting enggak ganggu katanya gitu. Oh, terus kata aku, tapi aku nanti nggak lihat lagi kayak gitu kan gitu, ke guru ngaji aku bilang. Terus ya mudah-mudahan enggak, cuma apa ya, kayak selewat aja gitu, nggak bakal keulang lagi gitu. Oh ya udah tuh, aku akhirnya agak maksudnya udah tenang gitu. Tapi setelah kejadian yang itu tuh saya pikir nggak bakal kejadian lagi gitu yang hal anehnya. Waktu itu tuh saya tuh ini apa, lagi di rumah, mama saya juga lagi di rumah gitu. Tiba-tiba ada yang manggil, "Assalamualaikum," gitu, "Assalamualaikum," gitu. Tapi kok mama saya nggak nyaut-nyaut ya. Padahal itu udah "Assalamualaikum, Assalamualaikum." Akhirnya saya lihat, belum dibuka tuh, cuma baru saya nengok aja gitu ke ruang tamu itu, lihat gitu di jendela. Saya tuh ngeliat gitu ada bapak-bapak pakai baju putih gitu, pakai sorban, pakai kopiah gitu putih. Nah, nggak saya buka, saya itu dulu balik lagi ke mama saya, mah ada tamu mah dari tadi, assalamualaikum assalamualaikum. Terus assalamualaikum gitu lagi. Terus saya jawab waalaikumsalam. Tuh mah manggil lagi. Mama tuh ke depan lihat, tapi nggak ada. Kata mama saya, nggak ada siapa-siapa, kata mama saya gitu. Tapi saya ngeliat itu mah gitu, itu orangnya gitu. Pas nggak ada gitu, ada aja. Udah tuh ditutup lagi pintunya. Terus saya liatin aja di jendela, masih ada berdiri, tapi udah lama kemudian tuh pergi gitu yang itunya. Saya bingung, mama orang tadi itu tamu, udah salam-salam dari tadi, nggak ada, nggak denger, nggak lihat juga, kata mama saya gitu. Terus siapa ya, aku juga bingung, orang udah assalamualaikum udah dibuka, mama nggak ngeliat, dia kan langsung dari tutup lagi gitu pintunya, ya udah pergi gitu. Nah karena saya udah ngalamin 3 kali gitu yang aneh, akhirnya saya cerita sama almarhum bapak saya. "Pak," kata saya, "kok saya suka lihat itu ya Pak, apa, anak kecil, tapi waktu itu mama nggak lihat. Terus saya juga ngelihat ada teman tempat ngaji gitu kan, tapi aneh gitu, ada di sini ada di sana gitu." Terus saya kayak gitulah yang ceritanya itu, yang waktu itu cerita aku diceritain lah semuanya sama apa tuh, almarhum bapak saya. Terus kata bapak saya ngomong gini, "Udah nggak usah takut gitu, biasa aja," katanya, "tapi kamu jangan ngajak ngobrol mereka ya," gitu kata almarhum bapak saya, "biarin aja
gitu. Emang kenapa Pak gitu? Apa-apa, orang itu mah beda sama kita, ya biarin aja. Kalau emang kamu ngelihat, pokoknya kamu jangan ngobrol gitu. Biarin aja katanya gitu. Oh ya udah, aku gitu. Nah teman-teman, karena menurut almarhum bapak saya, kalau lihat ya udah biarin aja, asal jangan diajak ngobrol gitu. Jadi setelah kejadian itu saya beberapa kali juga ngeliat gitu. Sempat juga nanya sama teman, lihat itu enggak? Sama teman bilang enggak, tapi saya lihat. Tapi ya karena ingat kata almarhum bapak saya, kalau lihat ya udah biarin aja. Ya udah, jadinya beberapa kali tuh saya biarin aja, pernah ngeliat udah biarin aja, yang penting nggak diajak ngobrol. Karena almarhum bapak saya sering bilang sama saya kalau lihat kayak gitu nggak usah takut, biasa aja. Jadi ke sayanya ya udah gitu, kalau pas lihat-lihat lagi tuh ya udah biasa aja gitu. Ayah saya itu pernah bilang dia pernah ngalamin juga kayak gitu gitu. Ceritanya tuh dia mau ke saudaranya, cuman beda kampung, harus ngelewatin kali gitu pergi ke saudaranya itu malam-malam gitu. Dia pergi sendirian, tahu-tahu katanya pas di ngelewatin kali itu ada pohon. Di atas pohon ada yang ngetawain dia, perempuan. Pas dilihat lagi ucang-ucang kaki, ketawa hihi. Cuman almarhum bapak saya itu nggak takut gitu, malah sama dia disorakin. Pas disorakin gitu malah tambah ketawa gitu si cewek yang pakai baju putih itu. Nah udah gitu terbang katanya, cuman sama almarhum bapak saya dikejar, dilemparin pakai batu gitu. Di pas udah mau ke deket kampungnya saudaranya itu, pas udah berapa kali dilempar-lempar batu tuh baru tuh hilang gitu. Terus katanya saudaranya juga pernah gitu ngalamin, cuman itu mah ketemunya sama sama pocong kayak gitu katanya. Pas udah gitu tuh berdiri aja di depannya saudaranya almarhum bapak saya itu, terus udah baca-baca doa katanya saudaranya itu. Tapi sama pocongnya bilang, saya juga bisa baca doa itu. Terus ganti lagi baca doanya, terus bilang lagi, saya juga bisa baca doa itu. Terus aja gitu. Akhirnya kan saudaranya almarhum bapak saya tuh kesal, ya udah ngambil batu katanya. Akhirnya dilempar tuh berapa kali tuh baru hilang. Ya makanya almarhum bapak saya suka bilang nggak usah takut sama yang kayak gitu, biasa aja gitu. Kalau gangguin ya udah lempar aja gitu. Jadi ya gimana ya, ya sayanya juga ya udahlah, kalau dia nggak ngapa-ngapain ya udah bodo amat gitu, dia saya gitu. Akhirnya sayanya jadi kayak gitu. Nah itu teman-teman cerita untuk hari ini. Nanti tunggu cerita-cerita selanjutnya ya dari saya. Ada banyak sih cerita-cerita pengalaman saya selama ini yang hal-hal aneh kayak gitu. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya di channel keluarga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.